Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anakku semua. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menampilkan materi hidrokarbon. Kemarin Ibu sudah memberikan materi PowerPoint kepada kalian, tapi ternyata masih banyak dari kalian belum paham apa itu hidrokarbon. Oleh karena itu, untuk kali ini Ibu menampilkan menggunakan molimut. Nah, ini molimut. Molimut itu merupakan gambaran atom dalam membentuk suatu senyawa, gambaran yang sesungguhnya dalam bentuk besar seperti ini. Namanya molimut. Nah, kemudian kita lihat di atom karbon. Kita ingat hidrokarbon itu merupakan suatu senyawa yang terbentuk dari hidrogen dan karbon. Kenapa hanya senyawa hidrokarbon saja? Karena karbon dia mempunyai sifat yang istimewa. Apa istimewanya atom karbon? Masih ingat? Oke, kita ingat kembali. Karbon itu mempunyai nomor atom 6, nomor massa 12. Sehingga konfigurasi elektronnya 2 dan 4. Oke, maka elektron valensinya adalah 4. Kalian harus ingat, elektron valensi itu apa? Oke, betul. Elektron yang ada di kulit terluar. Sehingga atom karbon dia mempunyai 4 tangan. Kenapa 4 tangan? Karena ada 4 elektron yang ada di kulit terluar. Kalian lihat di sini. Bentuknya bulat atom karbon ini ya. Kalian lihat di sini ada lubangnya. 1, 2, 3, 4. 4 tangan. Maka dia istimewa. Only for carbon. Hanya karbon aja yang bisa seperti ini. Dia punya 4 tangan. Diminta tangannya 1, nggak boleh, nggak bisa. Ditambah tangan 1 juga mau ditaruh di mana. Makanya dia istimewa. Atom karbon yang paling sederhana, hidrokarbon yang paling sederhana itu merupakan C dengan mengikat berapa atom H? 4 atom H. Oke, betul. Nah, ini merupakan atom hidrokarbon yang paling sederhana. C dengan mengikat 4 atom H. Senyawanya CH4. Apa namanya? Oke, betul sekali. Metana. Metana merupakan hidrokarbon yang paling sederhana yang bisa dibuat dalam ikatan karbon dan hidrogen. Oke, atom C. Atom C, kita ingat, dia akan bentuk 3 macam berbentuk struktur ikatannya. Ada atom C primer. Atom C primer, atom C yang dia akan mengikat satu atom C yang lain. Nah, seperti ini. Ada atom C yang lain mengikat dengan C, maka dia akan membentuk atom C primer. Satu atom C mengikat satu atom C yang lain. Namanya apa? Ya, benar. Atom C primer. Nah, ini atom C primer. Nah, kalau atom C sekunder gimana? Berarti atom C yang mengikat berapa? Oke, benar, 2 atom C yang lain. Seperti ini. Maka di sini akan ketemu dengan C lagi. Nah, dia akan membentuk atom C apa? Sekunder. Kalian bisa lihat C yang ini berikatan dengan ini atom C primer, ini dengan ini atom C apa? Sekunder. Karena dia mengikat 2 atom C yang lain. Kita lengkapi, maka bentuknya akan seperti apa? Ya, ini bisa kita lihat. Ini atom C primer, atom C sekunder, atom C primer lagi. Nah, kalau atom C tersier, gimana? Ya, betul. Atom C yang mengikat berapa? 3 atom C yang lain. Berarti di sini akan ketemu dengan siapa? C lagi. Oke, seperti ini ya. Terus kita tutup yang 3 di sini. 1, 2, 1 lagi. Dia akan membentuk gimana? Atom C tersier. Bisa kalian lihat? Ini atom C
primer, ini primer, ini primer. Namun yang di tengah ini atom siapa? Tersier, karena mengikat 3 atom C yang lain. Masih ada satu lagi yang belum kita bahas. Apa? Atom C apa? Kuarter. Jika kuarter berarti C yang di tengah tadi dia akan mengikat berapa atom C? 4 atom C. Ini 1, 2, 3. Berarti yang tengah ini dia akan berikatan dengan apa? Ya betul, dengan C lagi. Nah, terbentuklah atom C kuarter. Gini ya, bisa dimengerti nggih? Oke, selanjutnya. Selanjutnya ikatan antar atom karbon di dalam senyawa hidrokarbon. Ikatan antara atom karbon akan ada 2 macam jenis ikatan, yakni ikatan tunggal dan ikatan rangkap. Yang pertama yakni ikatan tunggal. Ikatan tunggal dia akan membentuk hidrokarbon alifatik yang sifatnya jenuh, sehingga rumus umumnya CnH2n plus 2. Jika N-nya 1, dia akan membentuk CH4. Jika N-nya 2, dia akan membentuk C2H6. Jika N-nya 3, dia akan membentuk C3H8 dan seterusnya. Jika N-nya 1, namanya apa? Ya, benar. Apa? Metana. Karena apa? Hidrokarbon alifatik tidak jenuh itu namanya alkana. Sehingga jika dia mempunyai 1 atom C, namanya menjadi metana. 2 atom C, dia akan menjadi etana. 3 atom C, propana. Dan seterusnya ada butana, pentana, heksana, heptana, oktana, nonana, dan dekana. Rumus strukturnya seperti apa? Kita lihat. Atom C seperti ini ya, dia mengikat berapa? 4 atom H. 1, 2, 3, 4. Oke, inilah bentuk dari metana, hidrokarbon yang paling sederhana, di mana 1 atom C mengikat 4 atom H. Ikatannya yang kedua, ikatan rangkap. Ikatan rangkap jenisnya akan ada ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Kalau dia berikatan rangkap berarti dia membentuk hidrokarbon tidak jenuh. Oke, yang ikatan rangkap 2 namanya alkena. Rumus umumnya apa? CnH2n saja. Maka jika dia N-nya 1, dia akan membentuk CH2. Kalau dia N-nya 2, jadinya C2H4. N-nya 1, berarti namanya apa? Metena. Etena. Oke, selanjutnya bisa 2, 3, metena, etena, propena, butena, pentena, heksena, heptena, oktena, nonena, dan dekena secara homolog. Kita lihat rumus strukturnya. Jika N-nya 1, dia akan membentuk apa? C2, C-nya 2, ada ikatan rangkap 2 kuncinya. Ada ikatan rangkap 2 berarti C-nya berapa? Ikatannya berapa? 2. Seperti ini, ada ikatan rangkap 2. C-nya, kalau C1 bisa berikatan enggak? Yang namanya ikatan rangkap berarti C-nya minimal harus berapa? 2. Kalau 1 tok
ya tidak akan membentuk ikatan rangkap. Maka ada temanmu kemarin yang bertanya, kenapa tidak ada metena? Karena ikatan rangkapnya ada di mana kalau cuma satu? Berarti alkena yang paling sederhana siapa? Etena. Metena ada tidak? Tidak ada. Jadi yang paling sederhana dari alkena itu etena. Terus bentuknya seperti apa, Bu? Kita lihat. 2 atom C, ikatannya rangkap. Terus hanya 4. Bener 4 enggak nih? Kita lihat. 1, 2. Ada lagi di mana? 3, 4. Nah, seperti inilah. Ini dikenal dengan nama etena. 2 atom C berikatan dengan 4 atom H karena ada ikatan rangkap 2. Oke ya, ikatan rangkap 2 selesai. Oke, selanjutnya kita masuk ke hidrokarbon atau karbon yang mempunyai ikatan kovalen rangkap 3. Kalau tadi sudah ini tunggal, ini rangkap 2, kita lihat yang rangkap 3. Jika dia mempunyai ikatan rangkap 3, namanya apa? Ya, betul. Alkuna. Alkuna rumus umumnya Cn H2n-2. Sehingga jika dia N-nya 1, namanya CH saja. Kalau N-nya 2 menjadi C2. H berapa? Ya, betul. H2. Kalau C-nya 1 apa namanya? Metuna. Kalau 2 apa? Etuna. Secara homolog seperti apa? Sama seperti pada alkana dan alkena. Maka akan membentuk metuna, etuna, propuna, butuna, pentuna, heksuna, heptuna, oktuna, nonuna, dan dekuna. Kita lihat sekarang. Adakah hidrokarbon yang mempunyai ikatan kovalen rangkap 3 dengan jumlah N1? Kalau N-nya 1, berarti C-nya 1. Yang namanya ikatan, itu kan minimal berikatan dengan satu atom yang lain. Sehingga dia mau ikatan dengan siapa? Sama kasusnya seperti pada metena. Berarti adakah metuna? Ya, betul, tidak ada. Ini tidak ada. Nah, berarti yang paling sederhana alkuna siapa? Ya, benar, etuna. Ini alkuna yang paling sederhana. Rumus strukturnya seperti apa? Kita lihat. 1 atom C dia punya 3 ikatan, berikatan dengan 1 atom C yang lain. Bentuknya akan seperti apa? Kita lihat, ikatan rangkap 3 seperti ini. Kemudian H2-nya ada di mana? Kita lihat, masih ada 1 lubang. Di sini berisi H, ini H. Oke, ini rumus struktur dari siapa? Etuna atau alkuna yang paling sederhana. Oke ya, sudah bisa diterima ya anak-anakku semua. Ini alkana paling sederhana, alkena yang paling sederhana, dan alkuna yang paling sederhana. Oke, mudah-mudahan bisa diterima semua oleh kalian media ini. Mohon maaf jika ada pertanyaan, nanti kita bahas di classroom dan akan ada video selanjutnya. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu.